dari ini dulu deh untuk Meli sama Ridwan. Terkait kita ngomongin kalian itu kan alumnus dari keluarga besar Indonesia. Tadi juga sempat dijelaskan pas ngobrol sama Mbak Teli kan ada beberapa hal yang kalian dapetin yang sebelumnya tidak didapati sebelum ikutan ajang Melida. Nah, kira-kira apa aja sih bucket listnya udah tercapai semua belum sih setelah menjadi juara Lida ataupun setelah mengikuti ajang Lida? Mungkin dimulai dari Meli dulu. Boleh. Sebenarnya kalau tercapai semuanya belum, cuman Meli selalu berdoa semoga aja sesuatu yang Meli harapkan di tahun ini bisa terlaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya alhamdulillah sekarang mungkin bisa dibilang Meli mulai dari perekonomian, alhamdulillah mulai tercukupi, kebutuhan Meli bisa alhamdulillah bisa tercukupi juga. Jadi tidak seperti dulu sebelum Meli mengikuti ajang kompetisi Liga Dangdut Indonesia. Jadi alhamdulillah banyak lah. Seperti yang tadi Meli bilang, banyak perubahan yang Meli dapat setelah Meli menjadi keluarga besar dari Indosiar. Oke, kalau Bang Ridwan sendiri gimana Bang? Kalau aku sendiri alhamdulillah beberapa udah tercapai. Jadi pemain FTV aku udah tercapai, penyanyi yang dikenal orang juga alhamdulillah tercapai, walaupun belum semuanya. Dan masalah perubahan, alhamdulillah seperti yang udah aku jelaskan juga tadi, perubahan pasti banyak, dikenal orang lebih banyak, bisa bantu keluarga, perekonomian keluarga lebih membaik. Semoga kedepannya semakin baik aja lah. Dan banyak-banyak bersyukur pastinya. Oke. Nah, ini pertanyaan juga nih kan, sebelumnya kan mungkin Meli sama Ridwan nggak banyak orang kenal. Terkaitnya misalnya sama Meli sama Ridwan kemanapun juga relax lah, nggak terlalu takut banyak kerumunan atau orang nyamperin. Nah, begitu dikenal tuh kayak misalnya Meli mungkin suka belanja ke pasar tuh mendadak, atau Ridwan mungkin belanja kemana, itu nggak terganggu nggak sih dengan privasinya menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang? Kalau terganggu enggak, karena memang itu yang Meli pengen dari dulu, pengen dikenal oleh banyak orang gitu ya Kak, alhamdulillah. Tapi setelah Meli mengetahui, oh ternyata seperti ini ya, kalau kita jadi artis, bisa dibilang jadi artis, dikenal banyak orang. Yang lebih parahnya lagi tuh kalau kita lagi balik kampung nih ya Kak, balik kampung pasti orang-orang pada ngeliatin, ih siapa tuh, pas orang tahu itu kita yang pulang, itu pasti orang berdatangan, pengen foto lah ini lah, ini lah. Kadang juga nggak sempet buat ngabisin waktu sama keluarga juga. Pokoknya dibilang capek pasti capek, tapi memang ini harapan dan tujuan Meli yang dulu Meli pengen dan sekarang alhamdulillah tercapai gitu. Oke, kalau Ridwan Azhar. Ya Allah, alhamdulillah Bang. Kalau aku sendiri sih nggak terganggu. Namanya juga ya, yang pertama itu resiko kerjaan kita, resiko sebagai public figure. Dan aku selalu memposisikan aku sebagai orang lain. Ketika orang lain melihat kayak seperti aku, kayak ngelihat idola aku atau ngelihat artis yang pastinya pasti minta foto segala macam kan. Dan aku berpikir selalu memposisikan aku sebagai orang lain, dan itu wajar-wajar aja sih sebenarnya. Dan alhamdulillah senang aja, ibaratnya kalau dikenal orang nggak merasa terganggu lah. Meli kan selain jadi host, dipercaya untuk jadi host program infotainment. Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Berapa lama biasa yang hafal naskah untuk satu episode? Ada apa kan tadi, maaf? Ada kesulitan tersendiri nggak sih, tantangan lah? Terus berapa lama sih biasa untuk hafal naskah untuk satu episode? Oke, jadi presenter KIS ya? Ya, yes betul. Oke, seneng banget alhamdulillah seperti yang tadi Meli bilang, Meli dikasih kepercayaan sama Indosiar buat menjadi presenter di KIS Pagi. Itu bener-bener suatu yang hal baru juga di kehidupan Meli gitu kan. Resikonya pasti banyak karena memang Meli berasal dari penyanyi gitu, tapi Indosiar mencoba menggali kemampuan Meli di menjadi seorang presenter gitu. Alhamdulillah mungkin banyak ya, maksudnya nggak banyak sih, cuman kesulitannya pasti ada dalam mulai dari intonasi, karena kalau presenter tuh pasti harus kayak kita tuh ngasih tahu gosip gitu ya, gosip ngasih tahu dari sini. Jadi penyampaiannya mulai dari intonasi sama gestur tubuh kita banyak sih Kak, karena memang, tapi alhamdulillahnya Meli kan juga tanya-tanya sama orang sana, gimana Kak? Jadi setiap Meli tiap minggunya tuh, apalagi awal-awal, Kak gimana sekarang aku udah ini belum? Oh kamu tinggal ini aja. Jadi ya kesulitannya ada, cuman kalau naskah sebenarnya paling Meli baca Pak dan pahami dulu, karena kan tapping ya Kak, karena kan tapping, jadi kita baca apa namanya, prompter, baca
bener ya. Jadi susah-susah gampang sih. Tapi memang susah sih tapi alhamdulillah sih karena proses juga ya. Sekarang udah mulai lebih leluasa juga karena udah sering.